Salam, Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Ibadah pada pagi Minggu tanggal 11 Oktober ialah ibadah perjamuan kudus Eugumene. Maka dari itu yang kita laksanakan di rumah-rumah, maka tidak mengurangi semangat kita untuk kita menyembah Tuhan dan untuk kita menguatkan iman kita karena kita sudah dikuatkan oleh Tuhan. Marilah untuk mengawali ibadah ini kita pujikan Kidung Jemaat nomor 17. Jemaat para kekasih Tuhan, marilah kita menenangkan hati dan jiwa kita dan kita masuk dalam ibadah di saat ini. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Beginilah sabda Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari bersama kita merespon akan nats pembimbing ini dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Jemaat disilakan duduk. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah di kesempatan ini mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Dengan sukacita kami menghadap Tuhan, menghaturkan rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan yang tak pernah berhenti atas hidup kami, naungan dan kemurahan yang terus membersamai hidup kami dari saat ke saat. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami
dalam setiap suka duka, perjalanan dan pergumulan kehidupan. Bahwa akhir dari semuanya selalu yang baik Tuhan sediakan bagi hidup kami. Pengakuan itu ketika kami sadari dan hayati, maka kami menjadi malu di hadapan Tuhan. Karena sering kami menjadi anak-anak Tuhan yang sesat pikiran, sesat langkah, dan sesat kehidupan. Kami kian menjauh dari Tuhan ketika dikendalikan oleh kecenderungan, keinginan dan hawa nafsu kami. Oleh karena itu di kesempatan ini kami datang bersujud di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya bahwa karya pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Kalvari dan peristiwa kebangkitan Kristus itulah jaminan bagi penebusan, pengampunan dan keselamatan atas kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang setia untuk mengampuni kita yang datang mengakui akan kesalahan dan dosa di hadapannya. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan yang demikian. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Amin. Mari saudara kekasih Tuhan, kita bersama merespon akan berita sukacita ini dengan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan kedua. Olehnya
Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk memperkuat iman dan hati kita, marilah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 1-14. Namun sebelumnya marilah kita mohon petunjuk dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih serta sembah sujud kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami semua untuk melakukan ibadah saat ini. Terima kasih atas hari yang telah Tuhan beri, atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, juga berkat yang terindah melalui firman-Mu. Datanglah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, terangi hati kami, bukalah hati kami masing-masing, agar kami dapat menerima firman-Mu sebagai makanan rohani kami, sehingga firman Tuhan ini akan menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Sucikan tempat ini ya Tuhan dari segala roh-roh kegelapan. Kiranya hanya Roh-Mu yang kudus saja yang dapat mengalahkan segala roh pengganggu dan roh kegelapan. Bapa, kami serahkan Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang Tuhan pakai dan Tuhan percaya untuk menghantar dan memimpin ibadah ini. Tuntun dan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong Tuhan, mampukan kami senantiasa hanya dapat konsentrasi pada firman-Mu. Mampukan juga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, jalannya ibadah ini sepenuhnya hanya kami serahkan ke dalam tuntunan tangan-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami haturkan. Amin. Matius 22 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya,
ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sungguh kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyediakan hidup kita dituntun oleh kebenarannya. Amin. Kidung Jemaat 59, bait yang pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Undangan istimewa adalah tema perenungan kita mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus di hari ini. Para kekasih-kekasih Tuhan, undangan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga diumpamakan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin, dan dia mengundang para tamu-tamu pilihannya. Dalam tradisi di Timur Tengah, undangan terkait dengan pesta perkawinan biasanya dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama disampaikan jauh-jauh hari, mungkin dengan asumsi biar mereka yang diundang bisa menata waktu agar saatnya bisa hadir. Sementara undangan yang kedua adalah pemberitahuan bahwa pesta atau acara itu akan segera diadakan sehingga secepatnya dihadiri. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam perumpamaan tadi terjadi sesuatu realitas yang di luar dugaan. Bahwa saatnya para undangan itu hadir, ternyata mereka tidak datang. Mengapa mereka tidak datang? Ada alasan. Yang pertama, mereka sedang ke ladang, mengurus tentunya ladangnya. Ada juga yang sibuk dengan urusannya, dan ada yang sangat prihatin sikapnya. Mereka tidak datang, tetapi mereka bertindak brutal, menangkap dan menyiksa, bahkan membunuh hamba-hamba utusan raja untuk mengundang mereka. Merespon akan kenyataan itu Bapak Ibu, maka raja melakukan 2 hal.
Yang pertama adalah dia mengutus pasukannya untuk membunuh, menghancurkan kota-kota mereka yang membunuh para utusan-utusannya. Dan yang kedua, undangan yang semula ditujukan kepada tamu-tamu pilihan itu dialihkan karena mereka dikatakan tidak layak untuk menerima atau hadir dalam pesta itu. Undangan itu kemudian dialihkan kepada semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Siapa saja yang dijumpai di jalan-jalan diundang untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin itu. Para kekasih Tuhan, perumpamaan ini mengandung makna bahwa tawaran keselamatan yang semula ditujukan kepada umat Israel, namun karena mereka menolak, bahkan membunuh para utusan-utusan. Katakan saja mereka membunuh Yohanes Pembaptis, mereka membunuh Tuhan Yesus, mereka membunuh Stefanus. Akibatnya undangan itu kemudian dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Dikatakan bahwa semuanya sudah disediakan Allah di dalam Yesus. Pertanyaannya, apa yang disediakan? Tentunya pengampunan dosa. Hidup yang penuh dengan kedamaian, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Dan tentu yang terakhir adalah disediakan kehidupan kekal yang dikerjakan dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sayang undangan yang sama yang disampaikan kepada orang-orang di luar Israel ternyata juga ditanggapi, tidak semua meresponnya dengan baik. Ada orang-orang tertentu yang sibuk mengutamakan hal-hal tentang kehidupannya. Ada banyak hal yang patut dikerjakan dan ingin diraih, sehingga mengabaikan undangan istimewa itu. Memang bekerja untuk mensejahterakan kehidupan itu baik, tetapi ada yang jauh lebih baik dari itu adalah tentang keselamatan. Dalam hal ini kita mengingat peringatan yang disampaikan Tuhan Yesus, apa guna seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawa? Artinya keselamatan adalah kebutuhan yang jauh lebih penting dari hal apapun yang ingin kita raih atau capai di dalam dunia. Saudaraku, perumpamaan tadi juga menjelaskan bahwa betapapun Israel sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan, ternyata tidaklah otomatis menerima keselamatan. Mengapa? Karena mereka menolak undangan istimewa yang dibawakan oleh Yesus Kristus, yaitu undangan tentang keselamatan. Ini sebuah catatan peringatan yang penting juga bagi kita, bahwa sekalipun kita sudah ada dalam persekutuan milik kepunyaan Tuhan, tetapi andai kata kita masih hidup dan berkutat dalam cara hidup yang lama, maka sangat mungkin
saatnya kita pun juga dikatakan tidak layak untuk menerima keselamatan yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa ternyata soal ketaatan kepada Tuhan adalah sebuah proses yang selalu kita hidupkan di dalam segenap aktivitas kita. Di akhir dari bacaan tadi dikatakan bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam perumpamaan tadi kita melihat bahwa ketika orang-orang selain Israel sudah diundang untuk masuk dalam pesta perjamuan itu, dan saat raja masuk di dalam pesta itu, ternyata raja melihat bahwa ada salah satu dari mereka yang tidak menggunakan pakaian pesta. Katakan saja pakaian pesta ini dianalogikan dengan tidak memakai pakaian manusia baru di dalam Kristus. Kalau dalam tradisi Timur Tengah, biasanya mereka yang melakukan pesta itu selalu menyediakan pakaian pesta untuk digunakan bagi setiap undangan yang datang. Sehingga kalau tidak ada atau ada yang tidak menggunakan, maka itu patut dicurigai. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita yang sudah hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, ada sebuah tuntutan, katakan saja pakaian pesta adalah cara hidup yang baru yang patut kita wujudkan dalam kehidupan bersama. Mungkin kita bangga, kami sudah ada dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi karena kita masih hidup berkutat dengan cara hidup yang lama, sangat mungkin kita pun akan dibuang, diikat dan dibuang ke dalam kegelapan, sama seperti yang terjadi dalam perumpamaan tadi. Kekasih Tuhan, tidak memakai pakaian pesta bisa juga dipahami sebagai bentuk ketidaksiapan diri untuk memenuhi undangan perayaan perjamuan kudus. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka secara fisik kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus yang sedang merayakan perjamuan kudus. Tapi secara nyawa atau jiwa kita sesungguhnya sudah dibuang. Jika demikian, apa artinya hidup yang kelihatan hidup tetapi sesungguhnya sudah mati, sesungguhnya sudah dibuang? Saudaraku, mumpung masih ada kesempatan bagi kita, baiklah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Mohon Tuhan menguduskan kita, sehingga pada nanti ini kita merayakan perjamuan kudus, maka baik secara fisik maupun jiwa, kita benar-benar merasakan suasana pesta atau perjamuan kudus itu dalam suasana kasih Kristus. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, bersama kita merespon akan firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 256 bait yang pertama.
Jemaat kami undang untuk bersama berdiri, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ada orang banyak berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan dalam gereja. Pada awalnya di dunia ini hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya gereja yang satu dan yang kudus dan am terpecah-pecah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang adalah Sang Kepala Gereja. Dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan umat miliknya supaya senantiasa teringat dengan tugas dan panggilan gereja dalam dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah. Kiranya pesta perjamuan kudus ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 183 bait yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudaraku, kiranya tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti dan anggur senantiasa mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang bertujuan untuk mempersekutukan umatnya dalam persekutuan yang kudus. Marilah kita datang memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita dan disertai semangat persekutuan yang sejati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam menjelang Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa, Ia mengumpulkan para sahabatnya dan merayakan perjamuan Paskah. Di tengah-tengah perayaan itu, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu memakannya." Terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudaraku. Terimalah dan makanlah. Sesudah itu Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku." Terimalah, teruskanlah kepada saudara-saudaraku. Yang tercurah
terimalah dan minumlah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita mundur dari meja perjamuan kudus ini, bersama kita lebih dulu mendengarkan bahagian firman Tuhan yang disiapkan dari Mazmur 118 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian sabda Tuhan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mengaturkan persembahan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan sudah merawat hidup kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita setiap hari. Kita selayaknya mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan. Persembahan didasari dengan firman Tuhan, diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Dengan kita mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 392. Kepunyaanku
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Yang Maha Mulia, Maha Agung, Maha Sejati, Allah Bapa dan Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hidup pemberian Tuhan, untuk segala kasih dan kebajikan yang selalu menyertai hari-hari kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk menyatu dalam persekutuan milik Tuhan, sekalipun dalam jarak yang berbeda di tempat-tempat di mana kami ada dan beribadah. Namun dalam kesatuan hati dan roh serta iman, kami sedang mewujudkan kebersamaan dalam tubuh Kristus yang menyembah Dikau. Terima kasih Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu, bahwa kami diundang untuk merayakan perjamuan kudus di hari ini. Undangan istimewa yang kembali memperbaharui ingatan kami tentang pengampunan, tentang damai sejahtera, tentang kehidupan kekal yang telah dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon Tuhan mempersiapkan segenap hati dan jiwa kami. Tuhan kuduskan setiap hati kami yang telah menyatakan kesediaan untuk ikut merayakan perjamuan kudus di hari ini. Biarlah pikiran, hati, jiwa, dan roh kami dikuduskan Tuhan, sehingga saat ketika kami menikmati roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, benar-benar kami merasakan kehadiran-Mu yang menjamah hidup dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan di lingkup gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan terkhusus Jemaat Pare. Betapa Tuhan tahu setiap keadaan kami sebagai domba-domba kepunyaan Tuhan. Berkenan Tuhan hadir menjamah setiap kami, sehingga hati dan jiwa kami tetap tenang, mengarahkan pandangan dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sekalipun kami dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang menakutkan dan mencemaskan, bahkan memprihatinkan. Terima kasih Tuhan, apapun keberadaan kami percaya semua kami ada dalam rangkulan kasih-Mu. Saudara-saudara kami kekasih yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit, Tuhan, kami mohon jamahan tangan kasih yang penuh kuasa berkenan nyata bagi setiap mereka. Jamahan
yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa, biarlah kekuatan dan hikmat Tuhan selalu menyertai kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di jemaat-Mu di sini, agar kami senantiasa disemangati oleh roh dan kekuatan Tuhan, untuk kami tetap berkiprah dalam panggilan dan peran kami, tak peduli di masa sesulit apapun, sehingga peran yang kami perankan dari Tuhan dapat kami lakukan dengan penuh baik adanya. Tuhan, tolong kehidupan kami sebagai kesatuan umat Tuhan secara universal. Kami yang berada di berbagai gereja, denominasi, bahkan lembaga-lembaga, biarlah sekalipun kami berbeda dalam pikiran dan pandangan, dalam penghayatan ataupun mungkin pemahaman, biarlah kami tetap mengingat bahwa kami satu di dalam Kristus. Kami sedang mengemban panggilan mulia dari Kristus, yaitu menjadi saksi tentang kasih Tuhan bagi dunia ini. Tolong kami sehingga dalam peringatan perjamuan kudus dalam rangka oikumene, kami masing-masing menyadari diri bahwa apa dan siapapun kami, dari mana dan asal apapun gereja kami ada di dalam rangkulan kasih Tuhan. Kami ditugaskan dalam panggilan yang sama, yakni memberitakan cinta Tuhan bagi dunia. Tuhan Yesus, tolong pemerintah kami yang terus berjuang mengupayakan pendekatan-pendekatan, cara-cara yang terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami dari kekuatan dan serangan pandemi COVID-19. Termasuk upaya untuk mengatasi dampak-dampaknya yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan. Tuhan, penuhi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah bahkan pelosok dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga olehnya mereka bekerja secara optimal untuk bisa memberikan atau mendatangkan manfaat yang lebih optimal pula bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai warga negara, apa dan siapapun kami, mampukanlah kami untuk turut menopang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang menjadi bahagian kami, peran kami, biarlah kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semuanya demi untuk masa depan yang lebih baik dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami bersama akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah kami pulang ke tempat masing-masing, atau kami memulai kehidupan kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan keteguhan iman yang kami terima dalam ibadah di hari ini. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan. Berkenanlah Bapa menerima dan memberkatinya bagi pelayanan kasih Tuhan di dalam jemaat bahkan di dunia. Kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami haturkan doa kepada Bapa di surga
dan juga bersama kami akhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami yang kami pujikan bersama-sama. Kekasih Tuhan, mungkin banyak faktor yang membuat kita berbeda tempat, berbeda suku, berbeda gereja, berbeda denominasi. Namun di atas semua perbedaan itu ada kekuatan besar yang mempertemukan dan menyatukan kita, yakni kasih dan pengorbanan Kristus yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Karena itu tugas kita adalah terus mewujudkan kesatuan. Oleh karena dengan kesatuan itulah kita menyatakan kasih kepada dunia. Baiklah, kita bersama-sama di penghujung ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Sempurnakan persatuan di dalam
kekasih Tuhan, arahkanlah segenap hati dan pikiran kepada Tuhan, dan bersama kita mohon berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.